Saya tertarik saudara dalam perenungan saya untuk bicara sesuatu yang tanpa kita sadari kadang-kadang kita kan bisa seperti terhilang atau salah langkah atau salah membuat keputusan. Dalam Lukas pasal yang ke-15, saudara-saudara, saya coba temukan di pasal yang ke-15 ini ada 3 perumpamaan yang diberikan oleh Yesus. Yang pertama adalah tentang domba yang hilang. Kemudian yang kedua tentang dirham yang hilang. Baru di yang ketiga anak yang hilang. Nah, kita akan bicara tentang anak yang hilang inilah, sehingga saya kasih temanya pulang ke rumah. Jadi seorang anak yang pulang ke rumah ayahnya. Kenapa? Ternyata rumahku lebih indah dari manapun. Home sweet home. Begitu ya, saudara-saudara ya. Saya kira kita semua senang di rumah kita, dimanapun kita pergi pasti pengen pulang ke rumah. Nah, dalam Lukas 15 ini yang menarik saudara, kalau saudara baca ayat yang ke-1, dikatakan di sana begini. Ada banyak orang-orang pemungut cukai dan juga orang berdosa datang pada Yesus. Itu menjadi satu persoalan di masa itu. Karena apa? Orang Farisi merasa orang berdosa pemungut cukai kok diterima Yesus, ketemu di rumah, beribadah dengan mereka. Karena orang Farisi itu saudara merasa orang begitu tuh gak boleh ketemu Tuhan, gak boleh ikut ibadah. Tapi Yesus akhirnya untuk menjawab kegelisahan itu, Yesus kasih 3 perumpamaan. Itulah tentang domba yang hilang, yang dikatakan ada orang punya domba 100, hilang 1. Dia cari sampai ketemu. Ketika ketemu dia sukacita. Begitu juga ada orang punya mata uang dirham, kemudian hilang salah satu, dia cari, begitu ketemu dia sukacita. Dan Yesus juga mengatakan dalam satu keluarga ada seorang anaknya yang terhilang, tapi ketika kembali dia bersukacita. Kita mau belajar hari ini dari Lukas pasal 15 tentang anak yang hilang pulang ke rumah. Di dalam ayat yang ke-11 sampai 13 dikatakan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudara-saudara, seorang anak laki-laki yang bungsu ini gambaran bagi banyak orang yang selalu punya obsesi dalam hidupnya. Diceritakan Yesus dalam satu rumah ada satu ayah dengan 2 anak laki-laki. Tapi si anak yang bungsu ini kemungkinan punya angan-angan, punya bayangan, ingin begini, ingin begitu. Yang penting dia ingin agar cita-citanya, agar keinginannya setiap terpenuhi. Maka datangi ayahnya, dia katakan apa pada ayahnya? Pak, bagilah, toh nanti kan juga harta papa sebagian milik aku. Bolehlah bagi sekarang yang menjadi milikku. Ternyata dia minta itu karena dia punya obsesi, dia punya keinginan. Paling tidak saya ingin pergi ke satu kota yang hebat, mungkin kota yang maju. Di sana saya ingin hidup senang berfoya-foya sebagai anak muda. Yang menarik di sini ayahnya enggak mau berdebat, dia kasih. Tapi saya percaya ayahnya walaupun dia kasih, dia tidak memutus hubungan dengan anaknya. Nanti kita lihat buktinya. Karena dia tahu ini hanya obsesi seorang anak muda. Ini hanya keinginan seorang anak muda yang coba mengikuti kata hatinya, pikirannya. Akhirnya tercapai saudara. Di bagian jadi miliknya dia jual segera. Kemudian pergi ke satu kota dan hidup berfoya-foya. Hidup berfoya-foya. Dia minta bagian dia untuk hidup berfoya-foya. Dan Alkitab mencatat di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Biasa keinginan orang muda saudara. Saya ingat dulu zaman saya masih SMA, saya orang Tebing, saya lihat di kota Tebing Tinggi. Saya punya teman-teman saya dulu ada beberapa itu ya, karena mungkin didikan orang tua juga nggak begitu bagus. Paling sampai SMP nggak mau sekolah lagi gitu. Jadi usia-usia remaja
Mereka merasa udah cari uang gitu ya, jadi kuli bangunan dan sebagainya, punya uang. Salah satu teman saya, dia bilang begini, aku mau jadi orang kaya walaupun cuma 1 hari. Akhirnya dia bekerja sebagai kuli bangunan Senin sampai Sabtu. Begitu gajian Sabtu sore, dia katakan, besok aku jadi orang kaya. Dia pegang uang. Jadi upah 1 minggu dia mau habiskan dalam 1 hari. Dia merasa orang kaya itu harus banyak uang. Jadi dia merasa uangku cukup untuk kaya sehari. Namanya di tebing, saudara. Tebing itu kota kecil. Zaman dulu masih ada becak, sudah angkot pun belum ada. Maka hari Minggu dia katakan, dia panggil becak. Ayo ke kota, aku mau sarapan pangsit. Orang kaya. Sarapan pangsit di kota. Wah, setelah itu saudara, dia pikir ngapain lagi orang kaya ini, punya duit nih. Akhirnya, wah, nunggu siang, tunggu lapar. Oh, makan di Garuda. Zaman itu masih gitu-gitulah hidup saudara. Beda dengan sekarang, ada KFC dan sebagainya. Saudara-saudara, akhirnya dimakan di Garuda. Ya betul, seharian itu dihabisin uang yang dia cari selama seminggu. Setelah itu besoknya dia bilang, wah kemarin aku kaya sehari, sekarang miskin kembali. Kadang-kadang sudah ada orang-orangnya pengen tahu aja, kalau saya jadi orang kaya, punya uang banyak, foya-foya seperti apa rasanya. Nah saudara, ini gambaran anak muda ini. Dia berfoya-foya, dihabiskan apa yang ada padanya. Nah kemudian saudara, apa dikatakan Alkitab, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya kemana? Ke ladang untuk menjaga babinya. Saudara, ini yang paling mengenaskan. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Saudara, coba bayangin. Dia ingin mengisi perutnya yang kosong dengan apa? Ampas yang menjadi makanan. Itu pun gak boleh. Saya kadang berpikir, berarti si orang ini lebih rendah dari saudara yang bilangnya. Loh, ini makanan babi aja dia gak boleh, saudara. Dunia kejam ya. Dunia kejam. Saya kita bayangin waktu dia foya-foya, saudara, barangkali ya dia yang traktir orang. Tapi begitu dia susah, saudara, mau makan makanan babi pun tidak boleh. Nggak boleh. Saya jadi ingat saudara, orang-orang yang di kampung pernah cerita sama saya begini. Kadang bapak kita pulang dari ladang, tanyanya gitu, udah kau kasih makan babi itu? Bukannya kita ditanyanya, udah makan kau? Enggak, ini, udah kau kasih makan babi itu? Belum pak, biar kau tahu babi itu ngesekolahkan kau. Kadang-kadang mereka bilang sakit hati gitu. Memang sih benar sih, setiap mau barang sekolah dijual 1 babi, akhirnya uang babinya bayar uang sekolah. Memang gitu. Tapi jangan juga dibilang babi yang sekolahkan kita. Kadang-kadang, tapi ya itu gurauannya aja saudara. Tapi mungkin terjadi. Tapi ini si orang ini saudara lebih melihat ternaknya, bisnisnya pada orang yang sedang kelaparan. Itu dunia kejamnya saudara. Jadi hidup ini kadang-kadang dihadapkan pada situasi yang sulit. Kok bisa? Ya kok bisa? Kalau kita pikirkan begini sudah, kok bisa si anak ini diperlakukan begini? Ya kita balik, kok bisa kamu juga minta warisan pada ayahmu masih hidup? Kan sama aja kan? Kok bisa? Iya kok bisa, karena kamu juga bisa. Itulah yang terjadi di dunia kita saudara. Kok tiba-tiba lari ya suaranya? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yesus mengambil perumpamaan ini untuk memberikan gambaran, inilah gambaran kita manusia. Kalau kita katakan dunia kejam, memang iya kejam. Kalau orang tua katakan anak kejam, ya memang ada juga anak yang begini, saudara. Saya suka katakan pada anak muda seperti ini. Kalau kita ambil bandingan orang tua sama orang muda, saudara. Seorang anak tinggal sama ayahnya, di rumah ayahnya. Dia tidak ada sungkan mengatakan, rumah siapa? Ya rumah aku lah. Kalau ini rumahmu? Iya rumah aku. Berarti rumah siapa? Ayahnya, betul? Tapi coba kalau ayahnya numpang di rumah dia. Berani gak ayah bilang, rumah aku? Berani gitu ayah?
Halo? Enggak ya, diusir anaknya langsung. Itulah enaknya jadi anak, saudara. Karena itulah katanya kenapa orang tua gak pernah betah di rumah anaknya. Karena merasa ini rumah anakku, bukan rumahku. Tapi maksud saya ini yang terjadi di keluarga ini. Si anak ini, dia tinggalkan rumah ayahnya, akhirnya menderita. Dia menderita. Sampai-sampai karena lapar, pengen makan ampas aja pun tidak diberikan. Tidak seorang bisa memberikan. Dalam kondisi itulah timbul kesadaran. Saudara lihat, lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Masih ngomong sendiri ini pada dirinya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Belum mati sih dia. Tapi dia merasa kalau aku terus di sini aku bisa mati kelaparan. Sementara pegawai ayahku makanan berlimpah-limpah untuk mereka. Aku akan bangkit. Ini masih dia bicara pada dirinya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kesadaran dia mulai timbul. Yang pertama ada katakan apa? Di rumah ayahku banyak makanan. Dan yang kedua, aku gak layak lagi sebagai anak. Aku ingin kembali ke sana tapi bukan lagi sebagai seorang anak. Karena aku sudah durhaka pada ayahku. Tapi aku akan melamar menjadi pegawai ayahku. Tapi setidaknya aku bisa menjadi salah satu upahan ayahku yang bisa ikut makan. Bukan lagi sebagai anak. Dia tahu diri, kesadaran. Saudara, kadang-kadang saudara paling susah menghadapi orang adalah dia gak sadar kalau dia sedang kesusahan. Kenapa sebenarnya katakan demikian, saudara? Kalau saya ketemu dengan orang, sambil satu contoh lah. Ketika saya sekolah pendeta, saudara tinggal di Desa Rama. Desa Rama kan berapa orang tinggal satu kamar begitu. Jadi ada seorang teman saya, dia orang Jakarta, ya kebetulan keuangan dia lebih baik lah daripada kita-kita yang di Desa Rama. Satu ketika dia pergi beli baju, baru dia kasih sama seorang teman juga di asrama. Mungkin kepikiran dia ini teman ini kok bajunya itu aja kan gitu kan. Sambil dikasih, dia bilang, aku ada berkat nih, ini baju untuk kamu, aku beli tadi. Nah orang ini nolak, oh enggak apa-apa, enggak. Saya perhatiin, ini orang dengan tulus memberikan, tapi ketika ditolak dia serba salah. Tapi saya yang lebih penasaran juga, ini orang satu, udah miskin kok sombong. Ya namanya diberkati orang kita. Masa nolak sih? Ya. Enggak. Ini orang jadi serba salah, saudara. Loh, saya beliin ini baju untuk kamu loh. Enggak. Enggak pakai seperti enggak. Benar dia tolak, saudara. Waduh, saya bilang, ini enggak ada kesadarannya. Kadang-kadang yang begini, saudara, akan hidup dalam kondisi itu berlama-lama, saudara. Kenapa? Orang membantu dia enggak mau. Cerita yang kedua, saudara, ini saya bicara fakta-fakta, saudara. Kadang-kadang ada terjadi yang agak susah, bagi saya sih susah memahaminya. Dulu saya pernah punya kantor, Jalan Sendar Muda. Punya kantor, kantor saya lantai 2 seperti itu ya. Satu ketika saya punya tamu. Ada tamu, datang jadi jam 10, ngobrol sama saya di ruangan saya, ngobrol. Udah sampai jam 12 lebih, saya bilang, kita mau makan ya, tapi nasi bungkus. Biar saya suruh orang di bawah beliin, saya bilang. Oh enggak, saya kenyang, masih kenyang baru makan. Dalam hati saya, kamu itu dari jam 10 di sini. Kapan baru makannya? Hati saya kan begitu. Enggak apa-apa, saya beli, saya bilang. Memang nasi bungkus sih, saya bilang. Enggak apa-apa lah, kita siang biasa nasi bungkus kok di sini, enggak apa-apa ya. Enggak. Saya kenyang, benar, kenyang. Dia pukul. Kenyang. Oke, kalau gitu kayak makan ya. Saya beli nasi bungkus, saya makan. Waktu saya makan, saya ke bawah sebentar ya. Dia ke bawah. Saya penasaran, ini orang ke bawah mau ngapain. Saya intip dari atas, kan lantai 2. Mampir di warung kopi. Ngapain coba? Ayo, ngapain warung kopi? Lapar kan? Dikasih makan gak mau. Tapi cari warung kopi. Dalam hati saya, apa salahnya sih?
Pasti dia lapar. Kok dikasih makan gak mau? Kadang-kadang saudara, kita udah buat kesalahan dalam hidup tapi kita gak sadar. Kita sudah susah tapi kita gak sadar. Tapi si orang ini mulai sadar, oh saya sedang susah. Saya punya pergumulan, saya punya kesalahan di masa lalu. Dia ingat. Aku ingin kembali ke ayahku lah. Kembali ke rumah ayahku. Di sana jauh lebih enak daripada di sini. Itu tekad dia, saudara, ketika dia sadar. Dan kemudian apa? Dia bangkit. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Perhatikan baik-baik. Jadi ketika dia pergi ke rumah ayahnya, belum sampai di rumah, ayahnya sudah melihat dia. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara-saudara, Yesus menceritakan sebagai sebuah gambaran. Begitulah Tuhan dengan kita. Nggak peduli Tuhan seberapa jahatnya kita, seberapa banyak pelanggaran kita, berapa jauhnya kita dari Dia. Tapi begitu kita kembali, Tuhan sambut saudara. Ini contohnya, walaupun mungkin ada 1-2 orang tua ketika lihat anak, oh pulang kau ya, pulang kau. Udah habis uangmu itu, pulang kau sekarang. Apa maumu lagi? Pergi kau. Itu kalau bahasa kami, orang Batak. Sebenarnya sudah ada, tapi Tuhan gak ambil contoh itu. Ya, Tuhan gak ambil contoh. Tuhan ambil contoh Bapak yang baik. Amin, saudara. Anak tetap anak. Jujur saudara, enggak, ini saudara-saudara yang anak-anak muda biar paham ya. Biar paham. Anak-anak mau seperti apapun salah sama ayahnya gak pernah dendam sama anaknya. Betul gak? Coba berapa banyak anak bohongi bapaknya. Tapi coba kalau bapaknya janji sama anaknya gak ditepati, apa kata anaknya? Percuma orang tua gak jadi teladan. Nah coba lihat. Pintar banget mau jokin orang tua, gak jadi teladan. Coba. Saudara, tapi orang tua yang gak begitulah. Orang tua begitu. Saya pernah saudara, ketika bicara tentang mengampuni gitu ya, mengampuni dalam satu Bible study kelompok kecil lah begitu. Seorang bapak katakan, waktu itu kita bahas sih masalah Yusuf. Yusuf mengampuni saudara-saudara yang menyakiti dia. Dia katakan, kayaknya cuma Yusuf yang bisa begini, kita kayaknya gak sanggup. Kita gak sanggup mengampuni orang. Saya langsung bilang gini, Pak, gak sanggup atau gak mau? Gak mungkin sanggup Pak. Saya langsung bilang gini, Bapak punya anak kan? Iya. Bapak pernah sakiti anak Bapak? Iya. Bapak ampuni? Iya. Kok bisa? Langsung diam dia. Kok bisa? Separah-parahnya anak kita menyakiti kita, tetap kita sayang pada dia. Betul orang tua? Artinya apa? Kita punya kemampuan. Cuma kita nggak lakukan pada orang lain karena kita merasa tidak punya hubungan emosional. Nggak ada hubungan darah. Tapi kita bisa. Nah Yesus katakan si orang tua ini, begitu dari anaknya dia sambut, dia berlari, tergeraklah hatinya oleh sebagainya. Kenapa? Karena anakku ini kok jadi menderita begini, pasti udah jadi kurus, jadi dekil. Maka hati ayahnya nggak siap untuk melihat anaknya seperti itu. Lihat ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Inilah posisi Bapa kita di sorga. Nah kemudian anak itu berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Nah Yesus menceritakan, waktu ayahnya merangkul, anak juga tahu diri dong. Aku udah berdosa, aku gak layak jadi anakmu lagi. Sekali lagi, ada juga anak yang gak begini. Ya iyalah, ini ke rumahku Pak. Ya aku pulang lah. Ada juga yang begitu. Ada juga. Tapi Yesus gak menceritakan yang begitu, tapi yang begini. Amin saudara. Halo. Jadi saudara-saudara gak masuk dalam kisah ini kalau yang begitu. Oke.
Tapi anak yang tahu diri. Ya, ini contoh dikasih Tuhan loh. Jadi di satu sisi ayahnya memang terima dia kembali, tapi anak juga tahu diri. Dia katakan apa? Aku nggak pantas lagi jadi anak. Karena apa? Aku sudah ambil kok hakku. Aku kembali di sini bukan lagi sebagai anak, tapi sebagai karyawan, ngelamar sebagai pekerjanya ayah. Tapi papanya nggak peduli, saudara, apa kata anaknya. Buktinya apa? Lihat. Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Saudara lihat. Ini sikap ayah yang baik. Sekali lagi saudara, Yesus jadikan ini perumpamaan untuk menggambarkan begitulah Tuhan kepada kita. Begitulah Tuhan kepada kita. Saya merenung saudara, kira-kira apa tema khotbah ini? Oh, home sweet home. Kembalilah ke rumah Bapa di sorga. Bukan di sorga sana, tapi di sini. Kembalilah ke rumah Tuhan. Raja Daud sendiri mengatakan apa? Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku melangkah maju kemana? Ke rumah Allah. Di luar sana segala hal bisa terjadi, saudara. Tapi apapun tekanan kau hadapi, engkau punya rumah Tuhan, yaitu gereja. Amin, saudara. Di rumah Tuhan setiap orang diterima, saudara. Karena itu saya katakan, saya tidak peduli siapapun datang ke gereja. Tapi karena datang ke gereja saya percaya Tuhanlah yang membawa dia untuk datang ke gereja. Enggak setiap orang lo berani datang ke gereja, saudara. Tapi kalau saudara berani datang ke rumah Tuhan, itu karena Tuhan mengasihi saudara. Sehingga saudara berani punya keberanian datang ke rumah Tuhan. Dan di rumah Tuhan saudara disambut, siapapun saudara. Enggak peduli saudara pernah ninggalin Tuhan. Saudara pernah mengkhianati Tuhan. Saudara pernah buat apapun dalam hidupmu. Tuhan enggak peduli. Tapi setiap engkau datang kepada Tuhan, engkau disambut. Engkau anaknya Tuhan. Amin, saudara. Karena itulah Yesus mengatakan apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan apa? Kelegaan kepadamu. Amin. Kita ada di rumah Tuhan. Tuhan tidak mengingatkan kita pada kesalahan. Tapi yang Tuhan ingin, ayo kita mulai lagi dari awal anakku. Kita awali bersama-sama. Saya diangkat menjadi memimpin salah satu STT itu umur 25 tahun. Saudara mungkin tidak banyak tahu, saya pegang STT di Medan ini sejak umur 25 tahun. Pusatnya ini di Yogyakarta. Waktu itu saya sebagai anak muda, saya gugup. Jadi setiap ada persoalan saya telepon ke Jogja, ke bos di Jogja. Satu ketika bos saya katakan begini, belajarlah membuat keputusan sendiri supaya kamu menjadi dewasa. Oke. Yang kedua, saudara, ketika tahun 96, itu bos saya ngajak saya ke Amerika. Dia bilang tinggalin Medan 6 bulan ya. Saya bilang, loh Pak, ini kan baru memulai kita kerjaan di sini, baru program baru kita mulai. Nanti kalau berantakan gimana? Ini sombongnya anak muda, saudara. Tapi bos saya kata, nggak apa-apa, kalau berantakan, saya temani kamu mulai dari awal. Wow, saya pikir ini baru pimpinan yang luar biasa. Saya temani kamu, kita mulai dari awal. Kalau memang terjadi apa-apa. Waktu itu saya akhirnya ikut sama dia. Ninggalin Medan selama 6 bulan. Saudara-saudara, artinya begini saudara. Itulah Bapak kita. Nggak apa-apa. Kalau kamu buat kesalahan, aku temani kamu lagi memperbaikinya. Selama engkau mau datang kepada Bapamu. Amin saudara. Nggak peduli saudara seberapa jauh engkau jatuh. Tapi Tuhan menunggu engkau datang ke rumahnya kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara.